ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan apa? At-tawakkul itu atau lamma jaa al-ajzu. Lamma jaa al-ajzu. Ya, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma jaa al-ajzu, ketika seseorang itu menghadapi realita di depannya bahwa dia tidak mampu, ketika ketidakmampuan terlihat atau datang. Minhum harrakul harokata, mereka bekerja keras, bergerak, berbuat, ya, ma'al qudrati, dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Wasukunu wa taslim, tapi juga kadang-kadang tinggal duduk diam, tidak berbuat apa-apa, ya, menyerah kalah. Indal ajzi, ketika dia merasa tidak mampu. Ini kondisi psikologis kita sendiri ketika menghadapi masalah yang menurut logika kita tidak mungkin tercapai, lalu kemudian keburu putus asa, ya sudah diam, ya tinggal diam, ya udah, tidak berbuat apapun juga. Tapi kalau kita dalam diri kita ada keyakinan, masih ada harapan, maka kita walau bagaimanapun akan terdorong untuk berbuat sesuatu, untuk melangkah. Nah, kadang-kadang banyak orang masih ada di dalam rumah, lalu punya keinginan untuk mencapai sesuatu. Masih di dalam rumah, dia sudah mempertanyakan nanti caranya bagaimana, jalannya lewat mana. Saya bilang keluar aja dulu. Nanti setelah keluar juga kelihatan jalannya kok. Ya, jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa segera saja mulai dulu. Jangan terlalu banyak mikir, jangan sampai nanti yang terjadi banyak orang yang banyak mikir tapi tidak berbuat apa-apa. Iya. Tapi sebaliknya juga, kadang-kadang kamu juga banyak berbuat tapi nggak pernah mikir. Ya, jadi dua-duanya itu menjadi penyeimbang. Sehingga saya sering mengatakan bahwa harapan itu harus dirawat, dipelihara, ya. Jangan sampai pupus, jangan sampai hilang. Jangan sampai mati tengah jalan, hilang harapan. Nah, salah satu merawat harapan supaya jangan hilang, itu berdoa. Jadi ketika Anda masih berdoa kepada Tuhan, Anda masih punya harapan dalam hati. Iya. Kalau sudah Anda nggak ada harapannya, bagaimana? Anda sudah meyakininya tidak mungkin kok. Anda sudah meyakini hal ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin, logika Anda mengatakan tidak mungkin. Berdoa enggak? Ya enggak dong. Ya, jadi selagi Anda masih berdoa, Anda masih merawat harapan itu. Sekecil apapun harapan tidak hilang. Nah, ketika harapan kita masih ada, sekalipun Anda jatuh berkali-kali, Anda akan bangkit berkali-kali. Selagi Anda setiap jatuh bangkit lagi, berarti Anda belum gagal. Ya, hanya istilah para motivator itu keberhasilan yang tertunda. Saya kira seperti itulah kira-kira. Oke. Al-harakah inda wujudika wasukunu inda
faqdika al-harakah fil hukm. Jadi sebabnya kamu masih bergerak, masih berupaya, berusaha mencari jalan keluar, itu berarti inda wujudika, berarti engkau masih merasa ada, bahwa engkau masih ada, engkau eksis, maka engkau bergerak, artinya masih hidup. Orang kalau masih hidup masih bergerak dong. Kalau sudah mati ya nggak bergerak lagi. Nah itulah. Kemudian wasukunu inda faqdika al-harakah ya fil hukm. Ya, artinya bahwa tetapi ketika engkau diam itu artinya bahwa kamu kehilangan gerak dalam keputusan Anda. Wasukun fil ilmi. Ya, dan merasa tenang dengan pengetahuan yang Anda miliki. Innama tasahhu nafsuka ba'da khurujika minan nafas wal hawa, baru semata-mata disebut benar ya nafsumu itu setelah engkau keluar dari nafsumu, wal hawa dan dari hawa nafsumu, wa taba dan tabiat kamu, wal khalq dan teman-teman kamu, fil jumlati secara keseluruhan. La tataqayyad bil khalqi fi ma yamliku darraka wala naf'aka. Jangan mengikat dirimu, jangan menggantungkan dirimu kepada orang lain ya, dengan dugaan bahwa orang lain bisa menjahati kamu dan orang lain bisa membantu kamu. Kamu kadang-kadang takut sama orang kan? Barangkali takut dijahati, takut difitnah, takut dijegal. Nah, kita kembali lagi bahwa kita sebagai orang yang beriman, ya, lebih baik beriman ya daripada berislam atau beriman, beriman ya, beriman. Bahwa apabila Allah telah membuka pintu rizkinya, percayalah tidak akan ada siapapun yang bisa menutup. Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika lah. Ketika Allah membuka pintu rezekimu, tidak akan ada siapapun yang bisa menutupnya. Wa ma yumsik, tetapi ketika Allah menutup rezekimu, fala mursilalah, tidak ada orang yang bisa membukanya. Kalau sudah memang itu rezekimu dan Allah sudah menetapkan engkau dapat rezeki, orang sekampung menghalang-halangi, ngerecokin, ia akan membuli, menghalang, menghadang, mempersulit, terjadi, pasti terjadi, rezekimu akan sampai. Jadi jangan takut ada orang lain bisa menghalang-halangi kamu. Itu teguhlah, percayalah, bergantunglah hanya kepada Allah saja, jangan kepada siapapun. Ya, itu. Kemudian, wala rizquka, ya, dan juga termasuk rizkimu, ghairu rabbika azza wa jalla. Termasuk rezekimu tadi yang saya katakan tadi, Allah yang menentukan. Kalau memang Allah sudah menutup rezekinya, mertua nambah modal 1 miliar ludes, ngutang lagi di bank, kredit lagi 1 miliar ludes, betul nggak? Nanam padi gabu gagal, nanam apa lagi? Nanam ketimun dicuri oleh si kancil. Iya, nanam ternak bebek mati semua kena racun, ya habis semuanya. Ya, jadi yang disebut dengan apa namanya perjalanan rezeki itu sendiri Allah yang menentukan. Makanya nggak usah ada kekhawatiran menyalahkan orang gara-gara kamu akhirnya saya gagal tidak dapat rezeki, nggak ada. Itu urusan Allah. Itu
Saya kira itu perlu diyakini seyakin-yakinnya. Kalau tidak, hidup kamu menjadi gampang, menjadi cemas, ya meriang jadinya, ya tidak nyaman hidupnya, gitu. La tataqayyad bil khalqi fi ma yamliku darraka wala nafaka wala rizqaka ghairu rabbika azza wa jalla. Kun abadan fi ta'atihi. Yang penting kamu selalu mentaati Allah secara konsisten dan konsekuen. Ya cobalah jalanilah agama yang kau yakini, ya secara konsisten, ya jangan mencela-mencela, jangan leyap-leyap, ya. Wa amrahu wa nahyahu, segala perintahnya, segala larangannya, cobalah ditaati semuanya itu. Udah percayakan dirimu, apa yang Tuhan mau perintahkan laksanakan, apa yang Tuhan mau larang ya jangan dilanggar, ya damailah hatimu, ya jangan banyak berbuat dosa. La yabqa biyadika syai'un siwallah azza wa jalla. Ya, sampai pada tahapan tidak ada apapun di tanganmu. Artinya sampai engkau merasakan di dunia aku tidak punya apa-apa kecuali hanya mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini sulit sekali ya kita mengajak orang untuk berpikir bahwa Allah adalah segala-galanya. Masih tetap aja orang tuanya kaya, ya mengandalkan orang tuanya. Bahkan keponakan yang jadi jenderal pun menjadi anggaran, membuat hati kita semakin besar, kan gitu, semakin bergaya, kan gitu. Mengandalkan orang tua, mertua, teman, sahabat dan sebagainya, mungkin organisasi-organisasi yang mendukung Anda semuanya. Jangan bergantung kepada siapapun, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan adalah Allah. Pak Rahmat pernah ini enggak dongeng si Kabayan? Itu kan selamatnya kan hanya kebetulan semua. Ya. Ada perampok mau datang, perutnya mules dianya tuh. Ya kan? Akhirnya pergi ke kebun, beol di kebun, ya perampoknya yang ketemu kan gitu. Itu seringkali kita dalam hidup ini secara kebetulan. Dan itulah namanya perlindungan Allah, penjagaan Allah pada diri kita. Mungkin kita tidak sadar ya. Tapi itu semuanya yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada siapapun, bahwa la yabqa biyadika syai'un siwallah azza wa jalla. Tidak ada lagi tinggal di tanganmu apapun kecuali Allah. Artinya engkau tidak memiliki pendukung siapapun, tidak mempunyai penolong siapapun. Semuanya yang mendukungmu, yang menolongmu, yang membantumu, yang menyelamatkanmu, semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatasiru aghnal khalqi. Dengan demikian maka engkau baru bisa menjadi orang terkaya di alam dunia ini. Kenapa? Karena engkau hanya bergantung kepada yang maha kaya, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Kalau engkau bergantung kepada orang-orang miskin, sesama kamu manusia yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, ya Anda menjadi miskin. Ketika Anda bergantung kepada yang maha kuasa, nanti Anda akan selalu bisa. Tapi kalau bergantung kepada makhluk yang tidak bisa apa-apa, Anda nantinya bakal tidak bisa apa-apa juga. Itu. Jadi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika Anda tidak bergantung kepada siapapun, berarti Anda sudah jadi orang kaya. Lalu orang
Orang kaya itu apa definisinya apa sih? Orang yang duitnya banyak itu. Enggak juga. Orang kaya itu orang yang sudah tidak butuh siapapun dan sudah tidak butuh apapun. Itu yang paling kaya. Selagi engkau masih punya kebutuhan, masih banyak keinginan, berapapun uang yang kau miliki, engkau tetap dalam keadaan terus menerus dalam kekurangan dan tidak pernah cukup. Ya, jadi kalau pengen kaya, ya kurangilah keinginan itu. Itu persoalannya. Kalau masih punya keinginan, ya berapapun duitmu gak bakal cukup. Jadi orang kaya itu orang yang sudah tidak butuh apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Itulah orang kaya. Lah iya. Jadi malah justru orang kaya akhirnya membutuhkan orang miskin. Atau orang miskin yang butuh sama orang kaya. Ayo tebak-tebakan dulu nih. Yang butuh itu apakah orang kaya yang membutuhkan orang miskin atau orang miskin butuh orang kaya? Orang kaya yang butuh orang miskin. Maaf, karena nanam padi 100 hektar. Kalau tidak ada orang miskin, Anda bisa menggarapnya. Kapan-kapan akan saya buktikan kepadamu. Pas panen, saya undang orang miskin, jangan ikut memanen padinya Pak Afkar. Biar suruh ngebut sendiri. Suruh ngarit sendiri, sanggup. Jadi yang butuh siapa? Orang kaya. Tapi kamu yang miskin itu dimanipulasi oleh orang kaya sehingga kamu yang merasa butuh sama orang kaya. Sekali-kali perlu dicoba orang kaya tuh. Kayak panen nggak ada yang datang gitu. Halo, panen dewek. Silakan. Ya, ngarit sendiri silakan. Ya, silakan tumbuk sendiri padinya, gotong sendiri situ. Jadi artinya orang itu semakin kaya, semakin membutuhkan banyak orang miskin yang membantunya. Bisanya Anda kaya karena dibantu oleh orang, paham nggak? Nanti saya disangka proletar lagi nih. Iya dong, itu makanya. Ya mungkin balik aja lah. Orang kaya juga jangan lupa diri. Anda juga butuh orang miskin kok. Kan gitu, jujur aja ya. Orang miskin juga ya kadang-kadang memerlukan orang kaya juga. Sama-sama membutuhkannya lah, saling menghormati. Nah kalau kita sudah paham, sudah saling membutuhkan. Nah ketika ada orang miskin gak makan, sananya orang kaya. Kenapa Anda diam saja? Itu persoalan. Iya kan? Dan di Bekasi dan Tegal, Tegal mana? Enggak. Ya gitu persoalannya. Jadi orang kaya sendiri juga tidak merasa berkewajiban untuk makani orang miskin. Kenapa demikian? Karena kita ini masih pakai sistem personal, pribadi. Jadi orang kaya yang dermawan bagi-bagi Indomie, bagi-bagi beras, sehingga orang miskin itu merasakan kebaikan hati orang kaya, ya kan, sumbangannya, bantuannya dan sebagainya, ya, meminta belas kasihan orang kaya. Sebetulnya jangan kebaikan itu ngasih makan orang miskin itu jangan diserahkan kepada kebaikan pribadi yang nantinya orang miskin merasa berhutang budi. Tapi dalam sistem yang kita bikinkan dalam bermasyarakat ini, bahwa orang kaya berkewajiban ngasih makan orang miskin melalui sistem perpajakan, diadministrasikan. Jadi rakyat kita berterima kasih kepada negara, bukan kepada orang kaya itu. Paham? Paham? Ya iya. Nah kalau orang miskin semuanya dikasih makan cukup, hidupnya tenang, makan cukup, sakit tidak takut tidak bisa berobat, anak-anak tidak takut tidak bisa sekolah karena ada jaminan sosial yang ini,
di situ yang akan menumbuhkan cinta tanah air yang sejati. Selesai, paham? Lah iya, ya kalau orang makannya susah, sakit, nggak bisa berobat, anak bisa sekolah, dari mana musuhnya cinta tanah air itu? Paham lagi yang ngomong kan? Iya. Nah itu persoalannya. Itulah kira-kira. Nah itu cerita nyimpang dulu, balik lagi kita kembali, Tuhan kita adalah segala-galanya. Itu aja persoalannya. Anda juga kalau baik hati, nolong orang, membantu orang, yang nggak pernah Anda kasih makan, yang sakit Anda obati, Anda dicintai orang kok. Percaya nggak? Lah ya iya gitu. Itulah, jadi di kebaikan-kebaikan kerjasama antar masyarakat itu masuk dalam satu sistem keadilan sosial, ya jadi bukan kebaikan pribadi. Nah kalau sudah terjamin keadilan sosialnya, nah barukah kebaikan pribadi itu kami kasih peluang orang kaya yang uangnya berlebihan kan gitu. Yalah ada masjid bangunan berapa itu bangunannya 5 miliar lah saya bantu 1,5 miliar, kebaikan pribadi silakan itu mah ya. Jadi jangan sampai orang miskin harus berterima kasih kepada orang kaya. Iya, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.